أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعد جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على محمد ابن عبد الله. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. Hadirin sidang Id yang berbahagia, sejak kemarin sore kita sama-sama mengumandangkan kalimat takbir, tahmid, tasbih dan tahlil sebagai tanda bahwa kita menunjukkan terus dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan atas izinnya kita sama-sama pada pagi ini melaksanakan salat Id. Karena di dalam Al-Quran ada satu peringatan yang Allah nyatakan dalam Quran surah An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah pernah membuat satu perumpamaan yang di dalam Al-Quran diabadikan, yaitu negeri Saba. Negeri Saba dulu qaryatan aminatan mutmainnah, negaranya begitu aman, tentram. Bukan hanya itu yang Allah berikan, kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah pun berikan satu negeri yang subur dan makmur, tata tentramlah jinawi. Tapi kenapa aman dan tentram seolah-olah menjadi sebuah mimpi? Kadang masih ada masyarakat yang hidupnya dirasuki dengan rasa takut, gelisah, subur makmur. Masih ada masyarakat yang kelaparan. Allah jawab, fakafarat bi an'amillah. Karena bisa jadi warga masyarakatnya masih ada yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Akibat kekufuran terhadap nikmat Allah, yang dalam Al-Quran surah lain, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Tatkala kata Allah, aku berikan nikmat kepada manusia,
Tidak sedikit dengan kenikmatan itu manusia lari dan berpaling dari Allah. Begitu jauh dari Allah. Kemudian pada saat wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Pada saat manusia diberikan musibah oleh Allah, ujian oleh Allah, fadhu du'ain arid, barulah manusia menangis merengek di hadapan Allah. Tapi pada saat diberi nikmat sedikit, manusia berpaling dari Allah. Akibat kekufuran terhadap nikmat itu, kata Allah, fadzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasta'un. Maka kata Allah, akan aku timpakan kepada mereka pakaian yang menyelimuti mereka adalah rasa takut dan lapar. Bima kanu yasta'un, karena sebab perbuatan mereka. Hadirin sedang yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada saat hari ini yang menjadi peran utama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dijuluki oleh Allah adalah sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan berbagai ujian, seolah-olah seperti ombak yang lebih besar yang siap menerjang kehancuran manusia, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam akidahnya dan tauhidnya masih terpelihara. Pada saat diuji yang pertama, Ibrahim alaihissalam bertahun-tahun menginginkan seorang putra, tapi pada saat sudah mendapatkannya, Allah pun menguji untuk menyembelihnya. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu sangat tulus dan ikhlas, Allah ganti penyembelihannya itu dengan seekor hewan yang dikenal dengan kibas atau hewan domba atau kambing. Artinya apa? Ketika manusia ingin menjadi manusia yang sempurna, seperti dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, kami ciptakan manusia dalam keadaan manusia yang paling baik, yang paling paripurna. Karena penyembelihan hewan yang kita akan saksikan adalah simbol bahwa kita adalah makhluk sosial yang harus berbagi. Tapi pada saat kita ingin dekat kepada Allah, supaya mempertahankan bahwa kita adalah manusia yang paling baik, tidak seperti yang gambarkan dalam Al-Quran, tsumma radadnahu asfala safilin, yang pada akhirnya Allah akan tempatkan manusia dalam neraka yang paling bawah. Kenapa? Untuk supaya manusia itu tetap menjadi manusia, manusia yang paling hebat dan mulia. Maka la yanalallah luhumuha wala dima'uha, daging hewan kurban, darah yang mengalir dalam hewan kurban tidak akan sampai kepada Allah kecuali walaki yadaluhut taqwa, kecuali diserta dengan takwa. Artinya apa? Yang harus disembelih oleh diri kita adalah sifat-sifat hewan yang akan nempel pada diri kita. Contoh adalah adu domba, lintah darat, buaya darat, kambing hitam, ular berbisa, dan lain sebagainya, sifat-sifat hewan yang akan nempel pada diri kita. Karena di dalam Al-Quran, yang pertama adalah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 176, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kata Allah, kami akan tempatkan manusia banyak di neraka jahanam. Kenapa? Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka pada saat hidup di dunia punya hati, namun tidak bisa memahami halal dan haram. Binatang sifatnya adalah serakah. Halal dan haram tidak pernah peduli. Ketika nafsu sudah muncul pada binatang,
Kemudian dia nafsu biologisnya muncul, tidak peduli ada orang ataupun tidak, dia hantam lawan jenisnya. Kenapa? Tidak memahami halal haram, tidak memahami baik dan benar. Maka pantas Allah akan tempatkan di neraka jahanam yang paling bawah. Kemudian apalagi? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, padahal mata mereka bisa melihat ini benar, ini baik. Tapi mata mereka menjadi buta. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga, tapi telinga mereka tidak bisa dikeduakan sehingga tuli. Maka pantas di dalam Al-Quran surah Al-Mulk, banyak manusia nanti di neraka begitu menyesal. Sehingga dalam ayat digambarkan, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Ya Allah, seandainya pada saat dulu kami hidup di dunia, kami punya telinga, kemudian kami mendengarkan nasihat-nasihat-Mu ya Allah, nasihat yang ada dalam Al-Quran, nasihat kematian, kami dengar ya Allah. Au naqil, dan kami punya akal, kamu bisa membedakan ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, niscaya kami tidak akan pernah masuk ke neraka yang sudah menyala apinya. Karena itu untuk dekat kepada Allah, sembelih sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita. Kalaulah pada tahun ini kita tidak bisa berkurban, korbankan penyakit sombong dan angkuh. Korbankan penyakit merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar. Korbankan. Kalaulah pada tahun ini kita tidak bisa ke Mina untuk melempar jumrah, lemparkan penyakit iri dengki. Lempar penyakit iri dan dengki. Kalaulah pada tahun ini kita tidak bisa tawaf di Ka'bah Masjidil Haram, maka kelilingi dan kunjungi keluarga kita, saudara kita, tetangga kita untuk bersilaturahim supaya terbentuk persatuan dan persaudaraan. Kalaulah pada tahun ini kita tidak bersa'i, maka sa'i artinya adalah usaha, sofa, marwah, berarti usahalah dengan bersih sofa. Cara bersih, tujuan bersih, maka insya Allah hasilnya pun akan marwah. Kalaulah tahun ini kita tidak bisa untuk pergi ke Haramain, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, maka kunjungilah masjid-masjid yang terdekat kita. Itulah kurban. Karena itu inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah berikan nikmat kepada manusia yang begitu banyak, yang Allah pinta hanya dua. Yang pertama adalah fasalli, salat. Fasalli li rabbika wanhar, salat untuk Allah. Kemudian wanhar, berkurban, menyembelih hewan kurban, dalam arti sembelih penyakit-penyakit sombong dan angkuh. Sehingga karena mereka punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa melihat mana benar mana baik, maka kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Sehingga perilaku mereka seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 137, Allah nyatakan sifat manusia, kunu kiradatan khasi'in. Manusia sifatnya seperti seekor monyet. Kenapa? Monyet pada saat kita kunjungi, kemudian kita berikan makanan. Misalkan di dalam kebun binatang itu terdapat 5 monyet, satu monyet kita berikan 1 sikat pisang, pasti monyet tidak akan pernah berbagi. Tangannya, tangan pun ia megang, kiri megang, ini mulut makan, kaki pun megang, tidak pernah berbagi kepada orang lain. Maka pada saat manusia selama hidupnya tidak pernah berbagi kepada orang lain, maka Allah nyatakan seperti sifat monyet, serakah, rakus, pelit. Kan itu dalam hadis Abu Haytham
Di dunia ini, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang sangat menyedihkan. Yang pertama, di dalam hidup di dunia ini adalah yang sangat menyedihkan. Pada saat kita hidup, tidak pernah ke masjid, kecuali pada saat kita sudah menjadi jenazah. Hidupnya seumur hidup 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun kita hidup di dunia, tapi tidak pernah ke masjid, kecuali 1 kali ke masjid seumur hidup kita, pada saat sudah menjadi jenazah. Sangat menyedihkan, kata Rasulullah. Yang kedua, hal yang menyedihkan adalah seorang perempuan dalam hidupnya tidak pernah menutup aurat, kecuali saat dibungkus dengan kain kafan, barulah tertutupi dengan aurat. Yang ketiga, ada manusia selama hidupnya tidak pernah zakat, ketika saat sudah mampu mencapai nisab. Kalaulah dia tidak pernah mampu, tidak pernah infak, tidak pernah sedekah, tidak pernah kurban, kecuali pada saat ia sudah wafat. Jika memiliki anak yang soleh, maka ia kurbankan, ia sedekahkan atas namanya. Tapi kalaulah tidak pernah, anak-anak yang pun tidak soleh, selama hidupnya tidak pernah berkurban, tidak pernah infak sedekah, maka Allah memberikan peringatan melalui Quran surah Al-Munafiqun. Wa anfiqu bima razaqnahum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Kata Allah, segera infakkan harta, sebagian hartamu, segera infakkan. Sebelum apa? Min qabli an ya'ti ahadakum al-maut, sebelum kematian, malaikatul maut menjemputmu. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan, hai Muhammad, kata Allah, malaikatul maut siap akan menjemputmu. Pada saat malaikatul maut akan menjemput kita, orang yang tidak pernah kurban, orang yang hidupnya tidak pernah infak, tidak pernah sedekah, tidak pernah zakat, ketika sudah mencapai nisab, maka ia akan mengatakan apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hai malaikatul maut, kalaulah bisa tunda dulu kematianku, hai malaikatul maut, tunda. Dalam ayat law anna li karratan fa akuna minas salihin. Ya Allah, kalaulah engkau menghidupkan kami di dunia hanya 1 detik kehidupan, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang saleh. Untuk apa meminta kehidupan 1 detik kehidupan ini? Ya berjanji fa asaddaqa wa aku minas salihin, niscaya ya Allah, kami akan bersedekah, kami akan infak, kami akan kurban kalaulah sudah mampu. Hadirin sidang Aid yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, pada saat kita ingin dekat dengan Allah setelah menyembelih hewan-hewan kurban, ketika kita ingin menjadi manusia yang paling baik adalah illal ladzina amanu wa amilus salihah, kecuali orang-orang yang beriman dan amal saleh, yang senantiasa menjadi manusia yang paripurna. Dalam Quran diberikan peringatan melalui surat Taha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Pada saat manusia berpaling dari Allah, ia berpaling jauh dari Allah, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, niscaya Allah akan berikan hati yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti suatu saat hari kiamat Allah akan kumpulkan manusia-manusia dalam keadaan buta. Lalu orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan buta ini bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa kau kumpulkan aku di hari kiamat ini dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Bukankah pada saat dulu kami hidup di dunia, ya Allah, melihat pemandangan dunia yang begitu indah, panorama dunia yang begitu indah, ya Allah, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasita. Demikianlah pada saat kau hidup di dunia, kata Allah,
kami berikan ayat-ayat Al-Quran supaya kau menjadi manusia yang paling hebat, mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Manusia adalah mulia, karena mulia maka sembelihlah hewan, sifat-sifat hewan yang nempel pada diri manusia. Tetapi wa kadzalikal yauma tungsa, pada hari ini pun, pada saat kau hidup di dunia melupakan kami, maka kata Allah, aku pun akan melupakan engkau. Allah pun menjelaskan dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 20, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, pada saat hari kiamat pun Allah akan membakar manusia-manusia dalam keadaan dibakar di neraka jahanam. Lalu Allah jelaskan kenapa manusia ini dibakar di neraka jahanam. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, karena Allah memberikan kenikmatan pada dunia Al-Kautsar, tapi ia ingkar kepada Allah, ia habiskan seluruh kenikmatanku hanya untuk di dunia, melupakan akhirat, hanya untuk di dunia. Bukan hanya itu kata Allah, bukan hanya dibakar, fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbirun, pada saat hari ini pun kata Allah, aku berikan azab yang hina karena sebab seluruh kenikmatanmu hanya untuk menampakkan dengan kesombongan, nikmat jabatan, nikmat harta, nikmat umur, kau hanya tampakkan untuk dihabiskan di dunia. Kau hanya tampakkan untuk bersenang-senang di dunia. Kau hanya tampakkan untuk sombong. Maka Allah akan berikan azab yang hina pada saat di hari kiamat nanti. Allahu Akbar walillahil. Karena itu dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 19 dan 20, supaya kita menjadi manusia yang hebat, manusia yang sempurna, kata Allah, wa man ibadihi wa man ibadah wa man indahu la yastakbirun, maka buanglah kata Allah sifat-sifat sombong yang ada dalam diri itu. Buanglah penyakit iri, dengki, benci, sombong. Sembelih bersamaan menyembelih hewan kurban. Niscaya kau akan dekat dengan Allah dan Allah akan muliakan. Yang kedua, wa min ibadatihi la yastahsirun, beribadah kepada Allah tidak kena lelah, seperti hanya gambaran orang-orang yang sedang berada di Masjidil Haram, orang-orang yang berada di Masjid Nabawi, orang yang berada di wukuf Padang Arafah, orang yang berada di Mina, tidak pernah kena lelah untuk beribadah kepada Allah, tidak pernah kena lelah, tidak pernah ada capek. Sehingga pernah Anas bin Malik radhiyallahu an berdatang kepada Rasulullah, ya Rasul, kami disunnahkan untuk qiyamul lail, salat 11 rakaat untuk salat tahajud. Ya Allah, ya Rasul, kami lelah, kami capek karena seharian kami bekerja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukan salat qiyamul lail 7 rakaat, 4 salat tahajud, 3 witir. Lelah ya Rasul, ya sudah, lakukan 5 rakaat, 2 salat tahajud, 3 witir. Lelah ya Rasul, ya sudah, 3 rakaat, salat tahajud 2, kemudian witir 1. Lelah ya Rasul, ya sudah, 2 rakaat, salat tahajud saja. Lelah ya Rasul, ya sudah, 1 rakaat untuk salat witir. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh orang yang ingin dekat kepada Allah, dia beribadah tidak pernah kena lelah. Yang ketiga, yang terakhir adalah yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftun, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah henti-hentinya dia berzikir kepada Allah, seperti gambaran jamaah haji yang tidak pernah berhenti ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Sehingga dalam Al-Quran pesanannya adalah fa idza qadaitumus shalah, pada saat kau selesai salat ingat zikir kepada Allah senantiasa. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah, selesai haji ingat kepada Allah. Sehingga begitu sangat rugi ketika jamaah haji tidak pernah salat malam. Sangat rugi ketika jamaah haji pada saat itu tidak pernah pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sangat rugi ketika jamaah haji saat itu ia tertinggal untuk sholat berjamaah. Itulah tanda dekat dengan Allah. Sehingga Allah pun akan muliakan, seperti dalam Quran surah Al-Isra, walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan anak cucu Adam itu. Sehingga karena ingin Allah muliakan, maka kuncinya adalah
hidup kita kendalikan nafsu kita. Hidup kita jangan serakah, kata Allah. Ini dalam Quran surah Al-A'raf ayat 176. Kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya, kata Allah, kami menghendaki seluruh manusia, akan kami angkat derajatnya. Tetapi pada saat Allah akan mengangkat derajat manusia, walakin akhlada ilal ardi, manusia lebih serakah hidup di dunia, ya begitu rakus di dunia, wattaba hawa. Kenapa? Karena manusia mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti Allah dan Rasulnya. Karena itu kuncinya adalah kendalikan hawa nafsu kita. Supaya apa? Supaya sesuai dengan keinginan Allah, menjadi nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai nafsu yang sudah terdidik, hai nafsu yang sudah terbimbing, kembali kepada Allah, karena kau begitu sangat mulia. Allah meridai dan Allah akan sediakan surga. Mudah-mudahan dengan Idul Adha, dengan Idul Kurban ini, kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat dengan Rasulullah SAW, mulai perbanyak sunnah-sunnahnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang muqarribin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena itu marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin ya sami'ad da'awat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajah. Ya Allah, pada pagi ini kami bersimpuh memohon kepada Engkau, jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur, syukur atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, kepada keluarga kami. Ya Allah, hantarkan dengan nikmat yang kami sudah terima, kami semangat untuk berbuat baik, perbuatan baik yang Engkau ridhai. Ya Allah, hantarkan kami untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa menjunjung tinggi kebaikan dan kebenaran. Ya Allah, berikan kepada kami putra-putri yang saleh dan salehah. Ya Allah, dengan nikmat yang kami sudah terima, ya Allah, bimbinglah kami untuk memperbaharui tobat kami. Mulut kami senantiasa mengucap istighfar, mohon ampun kepada Engkau. Hati kami punya tekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah. Ya Allah, hiasi perilaku kami dengan akhlak yang mulia. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang dan Pengasih. Janganlah Engkau, ya Allah, biarkan hamba kami, ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami, ya Allah, lumur dalam dosa dan kehilafan. Begitu banyak salah dan noda. Janganlah Engkau biarkan kami, ya Allah, kecuali Engkau memberikan ampunan kepada kami. Ya Allah, di pagi hari ini jangan Engkau biarkan kami senantiasa dalam kesulitan, kecuali Engkau, ya Allah, memberikan jalan keluar untuk mencapai kemudahan. Ya Allah, jangan biarkan kami, keluarga kami, orang tua kami dalam keadaan sakit, ya Allah, ya berbaring di tempat tidur, kecuali Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Ya Allah, jangan biarkan orang tua kami, ya Allah, pada saat sudah wafat menjadi orang-orang penghuni neraka. Jangan Engkau biarkan, ya Allah, kecuali Engkau mengampuni dosa-dosa orang tua kami, kecuali Engkau memberikan kasih sayang orang tua kami, kecuali Engkau memberikan kemuliaan pada saat dia berada di alam kubur. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Taubat, terimalah taubat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah seluruh amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikan pasangan kami suami istri yang senantiasa tunduk taat patuh kepada Engkau dan Rasul. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan keturunan kami, putra-putri kami, cucu kami yang senantiasa menjadi umat yang taat dan tunduk kepada Engkau dan Rasul. Wa arina manasikana. Ya Allah, perlihatkan kepada kami, berikan petunjuk kepada kami, saudara-saudara kami yang belum melaksanakan ibadah haji dan umrah, sehingga mereka begitu mudah untuk mengunjungi Baitullah.
Ya Allah, terimalah tobat kami sesungguhnya Engkau Maha menerima tobat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.